Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, di antara dosa yang besar yang Allah Ta'ala berikan kepada hambanya adalah ketika hamba meninggalkan kewajiban sholat yang 5. Namun sebaliknya, apabila seorang hamba melakukan sholat yang 5 tepat pada waktunya, maka Allah Ta'ala akan memberikan kemuliaan kepada hamba tersebut. Tersebut di dalam Kitabul Kabair tentang sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan, inna man hafadha ala salatil maktubati akramahu Allah Ta'ala bi khamsi karamatin. Sesungguhnya barang siapa yang menjaga di atas salat yang 5, niscaya Allah Ta'ala akan memuliakan hamba tersebut dengan 5 perkara. Yang pertama, yurfa'u anhu dhaikul ashi wa adzabil qabri. Allah Ta'ala angkat daripada manusia tersebut kesempitan di dalam kehidupan, dan Allah Ta'ala hilangkan daripada hamba tersebut akan azab kubur. Kemudian wa yu'tihi kitabahu biyaminihi. Kemudian Allah Ta'ala berikan kitabnya pada tangan kanannya ketika hari kiamat kelak. Kemudian wa yamurru ala sirat kalbarkil khatif. Lalu ataupun berjalan di atas titian siratal mustaqim dengan seperti kilat yang menyambar. Kemudian Allah Ta'ala muliakan hamba tersebut, wa yadkhulul jannata bighairi hisab. Allah Ta'ala masukkan hamba tersebut ke dalam surga dengan ketiadaan hisab. Sahabat sekalian, sebaliknya Rasulullah menyebutkan, wa man tahawana biha aqabahullahu ta'ala bi khamsa asyarata uqubatan. Barang siapa yang meremehkan salat, yang meninggalkan salat, Allah Ta'ala akan menyiksa hamba tersebut dengan 15 perkara. 5 perkara tersebut di dalam dunia, sedangkan 3 perkara ketika kematian, sedangkan 3 perkara di dalam kubur, sedangkan 3 yang lain ketika keluar daripada kubur tersebut. Maka disebutkan azab yang Allah Ta'ala berikan di dalam dunia. Yang pertama adalah Allah Ta'ala cabut keberkatan daripada umurnya. Perlu kita garis bawahi makna daripada Allah menyambut berkah daripada umurnya, yaitu Allah Ta'ala berikan kehidupan di dalam umurnya, namun tidak ada manfaat terhadap akhiratnya. Kemudian siksaan yang kedua yang di dunia, Allah Ta'ala hapuskan nama orang saleh daripada wajahnya, bermakna tidak ada ciri-ciri kesalihan ataupun termasuk daripada golongan orang yang salih di dahinya. Kemudian siksaan yang ketiga di dalam dunia adalah setiap amalan yang dia kerjakan Allah Ta'ala tidak akan membalas pahala kepadanya. Kemudian yang keempat, Allah Ta'ala tidak akan mengangkat doanya ke atas langit. Kemudian yang kelima, siksaan bagi mereka yang meninggalkan sholat di dalam dunia adalah laisa lahu hadzun fi du'a'is salihin. Tidak ada baginya bagian di dalam doa daripada orang-orang yang salih. Sahabat sekalian, wa amallati tusibuhu 'indal maut. Sedangkan siksaan yang Allah Ta'ala berikan kepadanya ketika datangnya kematian, maka yang pertama adalah yamutu zalilan. Hamba tersebut akan merasakan kematian dalam keadaan yang hina. Kemudian yang kedua, wa thaniyatu yamutu ja'ian. Dia akan merasakan kematian dalam keadaan yang lapar. Wa thalithatu, sedangkan yang ketiga, yamutu atshanan. Dia mati dalam keadaan yang haus. Walau suqiya baharud dunia, sekalipun dituangkan ke dalam mulutnya akan air yang ada daripada laut di seluruh dunia. Sahabat sekalian, selanjutnya siksaan yang Allah Ta'ala berikan ke dalam kuburnya bagi mereka yang meninggalkan sholat. Yang pertama, Allah Ta'ala sempitkan kuburnya sehingga bersatulah tulang-tulang rusuknya. Kemudian yang kedua, siksaan yang Allah berikan kepada mereka yang meninggalkan sholat di dalam kubur adalah didatangkan di atasnya, di atas kuburnya akan bara api yang mengambang-ambing di atas kuburannya pada ketika hari dan malam. Kemudian yang ketiga, datang di atas kuburnya
oleh seekor ular yang namanya adalah Syuja'ul Aqra, yang dimana ainahu, dua matanya daripada api, sedangkan kukunya daripada besi yang panjang. Setiap kukunya adalah perjalanan sehari dan semalam. Kemudian Syuja'ul Aqra, manusia akan mengatakan kepada Syuja'ul Aqra, Ana Syuja'ul Aqra, aku adalah Syuja'ul Aqra, sedangkan suaranya bagaikan petir yang menyambar. Sahabat sekalian, maka Syuja'ul Aqra mengatakan, amarani Rabbi an adrabaka, Allah Ta'ala perintahkan kepadaku akan bahwa aku pukul akan engkau di atas perbuatan engkau yang telah meluputkan solat subuh hingga kepada terbitnya matahari, dan aku pukul akan engkau di atas engkau lalai daripada solat zuhur hingga kepada asar. Kemudian aku pukul engkau di atas kelalaian engkau daripada solat asar kepada maghrib, dan aku pukul akan engkau di atas sia-siakan engkau solat maghrib hingga kepada isya. Dan dia juga mengatakan, adrabuka, ulun pukul akan engkau, aku pukul akan engkau di atas menyepelekan engkau solat isya hingga kepada subuh. Maka disebutkan ketika Syuja'ul Aqra tersebut memukul hamba yang meninggalkan solat, maka hamba tersebut akan tenggelam pada dasar bumi sab'ina zira'an, 70 zira' ataupun 35 meter. Maka senantiasa hamba tersebut akan diazab oleh Allah hingga kepada hari kiamat. Wa amal lati tusibuhu 'indal khurujihi min qabrihi, sedangkan siksaan yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba yang meninggalkan solat ketika keluarnya daripada kuburnya. Yang pertama, ketika datang pada yaumil mizan ataupun hari penghisapan daripada amalan hamba tersebut, akan dirasakan sukarnya, payah dan beratnya waktu ketika dihisab. Kemudian yang kedua, ketika hari kiamat, wasakhtur Rabbi, Allah Ta'ala marah kepada hamba tersebut. Kemudian azab yang terakhir ketika hari kiamat, wadukhulin nar, dia akan merasakan siksaan daripada api neraka. Sahabat sekalian, maka daripada itu, marilah kita jaga solat kita, solat yang 5 waktu. InsyaAllah apabila kita mengerjakan solat, Allah Ta'ala akan memberikan kemuliaan kita di dunia, juga kelak Allah Ta'ala akan menempatkan kita di surga Jannatun Na'im. Wallahu a'lam bishawab.